Saya melihat itu sebenarnya kita kalau dilihat dari saingan-saingan kita di luar negeri, kita ini yang paling banyak liburannya. Sebab kita ini dulu kalau saya melihat mengenai persoalan liburan yang sekarang ini, kita ini ada libur hari nasional, kita ada libur hari agama, kita ada liburan daripada fakultatif, sekarang liburan kejepit. Itu dulu liburan-liburan ini terjadi pada saat kita ingin membantu Bali. Pada saat pemboman pertama di Bali, kita ingin para wisata Bali maju lagi selama 6 bulan direncanakan oleh pemerintah secara baik. Bagaimana Bali itu kita bisa bergerak lagi para wisatanya. Itu yang sebenarnya sejarah yang saya ikutin ya selama saya sebagai pengusaha ini. Di mana pada saat itu pemerintah juga mempersiapkan di Bali itu di samping harga-harga hotelnya lebih murah, juga dipersiapkan segala acara-acara yang dibuat di Bali itu sehingga semua kita yang datang domestik dulu, setelah itu baru asing masuk ke Bali. Nah sekarang ini sudah menjadi kebiasaan menurut saya yang tidak baik. So kalau cuti kita terlalu banyak ya, kita ini sebenarnya bekerja cuma 40 jam dalam seminggu. Sedangkan saingan kita, terutama kita melihat bagaimana Vietnam sudah melewati kita. Sekarang ini bekerja 50 jam dalam seminggu. Produktivitas kita, pengusaha-pengusaha Indonesia ini, tenaga kerja kita karena pendidikan dan lain-lain itu masih sangat rendah. Jadi mereka bekerja itu produktivitasnya masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Dan juga apalagi saingan-saingan kita yang lain. Dan ini yang sebenarnya kita harus kasih contoh, ya secara tidak langsung kita sengaja mestinya memaksakan mereka kerja keras untuk kita bisa bersaingan baik untuk produk dalam negeri kita maupun luar negeri kita. Tapi apa yang kita lakukan sekarang adalah membuat mereka itu lebih malas karena libur terus. Ya, sedangkan kalau kita katakan ini untuk para wisata dan lain-lain, kita di perusahaan kita 1 tahun sekali itu bicara dengan tenaga kerja kita. Apa yang ingin kita lakukan sepanjang 1 tahun, kita rencanakan juga libur-libur itu bersama-sama. Tiap-tiap pengusaha kita dengan keluarga merencanakan juga libur bersama-sama. Sehingga 1 tahun itu kita mengetahui pembagian tugas kita sehingga efisiensi kita dan produktivitas kita jadi naik. Itu dilakukan setiap tahun oleh perusahaan kita dan kita membuat planning 1 tahun. Tapi kalau ini tiap kali ada libur-libur yang kejepit ini, yang bertambah terus, di mana kita bisa menaikkan produktivitas kita dan bagaimana kita bisa bersaingan. Kita bicara macam-macam dalam persaingan kita. Akhirnya kita hanya bisa bersaingan di bidang natural resource base. Manufacturing kita turun terus. Sejak zaman reformasi ini kita terus menurun. Salah satu adalah karena produktivitas kita yang rendah dan juga karena memang kita tidak masuk dalam value chain daripada internasional. Nah ini sekarang ya pemerintah memberikan contoh buat kita. Masalah kita ini bukan kita tidak kerja tambahan 2 hari. Ya masalah kita yang utama ini adalah kita tidak kerja itu yang masih masalah kita. Kita bisa bicara sama karyawan kita. Kita harus bayar lembur dan lain-lain. Apalagi ada usaha-usaha yang harus 24 jam bekerja mesin-mesinnya. Ya, tidak bisa kita stop sudah itu karena biayanya akan jauh lebih mahal. Kalau 24 jam kerja dalam 1 minggu, mereka kerja selama 7 hari. Tapi ada yang kerja, terutama yang labor intensif kita, karena mode dan lain-lain itu karena pesanan. Dan ini semua sesuatu sudah kita selesaikan dengan tenaga kerja. Kita bagaimana kita harus lakukan. Nah sekarang ini kan menambah kebiayaan buat kita. Ya, yang kedua juga, ya jadi menjadi pemikiran. Sedangkan sebenarnya belum tentu buruh itu juga mau dalam liburan ini karena mereka kan tidak bisa 1 minggu sebelumnya diberitahu kan sedang mereka harus bicarakan ini dengan keluarganya mempersiapkan juga savingnya untuk nanti cadangan-cadangan untuk membiayai ini semua. Kalau dia mau keluar kota dan lain-lain. Baik. Sekarang ini saya melihat yang menjadi masalah kita. Sebenarnya ekonomi kita ini sedang menurun sekarang ini. Bukan di bidang manufacturing aja. Di bidang natural resource base kita ya. Batu bara kita turun, kelapa sawit kita turun, nikel kita turun. Semua yang menjadi salah satu tulang punggung kita ini semua turun.
manufacturing kan tak apa lagi, tenaga beli berkurang. Baik. Mungkin pemerintah bisa lihat dari penerimaan pajaknya, itu juga berkurang. Ini sekarang kita ini tak menambah semua ini masalah. Dalam situasi kita yang menurun, kita kasih libur lebih banyak. Dan sekarang yang paling susahnya, kalau kita minta izin dalam situasi libur ini, pasti pemerintahnya libur. Kalau kita mau bicara dengan perbankan untuk juga mempush semua ini dan menjalankan cash flow kita semua, banknya juga tutup. Ya, Baik, jadi Pak yang Sofyan. begini ini menurut saya hitung-hitungannya di mana untungnya saya tolong dijelaskan lah. Cuma Baik, ngomong-ngomong baik. politik aja saya sih bisa semua aja, tapi kita yang hitung untuk ruginya ini yang paling Baik, pusing. Pak kita. Sofyan.